Bismillah, nastamir. Naam. Min huna. Baik. Kama qala Fakhrazi. Naam. Akkada, dikuatkan. Arti sini ya. Kama akkada, seperti yang dikuatkan oleh atau dikuatkan perkataan siapa? Fakhrul Razi. Apa kata beliau? Anna ilma usulil fiqhi, sesungguhnya ilmu usulul fiqh ahammul ulum, adalah ilmu yang sangat penting sekali untuk seorang mujtahid, ya, mujtahid. Wasabaqahu dzalika, seperti yang telah dikatakan, ya, sabaqahu, ya, sebelum, ya, yang telah lalu gitu kan. Seperti siapa? Al-Ghazali, ya, kata beliau, ya, baik, mubinan, ya, sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ghazali rahimahullah ta'ala. Mubinan ini sharihan atau syarhan wafian, ya, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Mubinan, jelas di sini, ya. Baik. Anna a'zamal ulum al-ijtihad, bahwasanya, ya, a'zam, mulia, ya, a'zamul ulum, atau lebih penting lah gitu, ya. Anna madza ulumul ijtihad, madza ya, al hadis wal lughah al arabiyyah, ya, ini yang harus diperlukan sekali bagi seorang mujtahid, ya. Yang satu hadis, ya, lughah al-arabiyyah, usul fiqh, ya. Itu. Kalau nggak bisa menguasai hadis, nggak bisa menguasai arabiyyah, nggak bisa menguasai usul fiqh, ya tidak bisa disebut dengan mujtahid. Wasabaqahuma Imam Haramain Al-Juwani, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Al-Imam Haramain Al-Juwani. Ini seorang imam, ya, di Mekah dan di Madinah, ya. Maka qala Imam Haramain Al-Juwani, ya, ahammul ulum, ya, ilmu yang sangat penting, ya, bagi seorang mujtahid, ya, adalah usulul fiqh. Itu yang pertama kali harus dikuasai seorang mujtahid. Nah, itu. Jadi syarat-syaratnya, ya, seorang mujtahid adalah sebagai berikut. Ma'rifatu ulum al-Qur'an, as-sunnah, al-Qur'an awalan, ya. Al-Qur'an, yakni khususan bi ahkamil amaliyah, yang berhubungan dengan hukum-hukum al-amaliyah, praktek dalam fikih atau usul fikih. Nah, itu yang harus dikuasai. Kemudian al-ilmu bil as-sunnah al-mutlaqah, al-muta'allaqah bil ahkam, harus menguasai ilmu hadis, ya, yang berhubungan dengan hukum syariat, sama seperti Al-Qur'an ini tadi, ya. Ini. Kemudian kenapa kita, ya, seorang mujtahid
harus menguasai ilmu hadis karena dia harus betul-betul membedakan ya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, ya dhaif secara sanad, ya sanad itu antum tahu ya insyaallah ya, an Abi Hurairah an an Ibnu Mas'ud. Nah itu sanad-sanad namanya ya, nama orang ya. Kemudian dhaif secara matan ya, matan itu ya seperti ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah, itu matan namanya ya, isi dari hadis. Kemudian wa yastanimu al-maudhu mutlaqan. Kemudian seorang mustahid harus betul-betul memperhatikan atau menjauhkan ya diri dari menguasai ilmu hadis yang maudhu gitu. Karena banyak hadis-hadis maudhu. Ya, jadi seorang mustahid itu harus tahu hadis maudhu yang mana, harus betul-betul memilih. Ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah mengetahui atau harus mempunyai ilmu tentang nasikh wal mansuh. Ya, nasikh wal mansuh itu penghapusan suatu hukum dengan Al-Quran ya, atau dengan sunnah. Ya. Nasikh wal mansuh ini artinya penghapusan hukum. Ya, penghapusan hukum, apakah ia dari ayat dengan ayat yang lain dan sebagainya. Baik. Kemudian yang ketiga ya adalah yang keempat ya, seorang mustahid harus mengetahui apa? Masailul ijma ya, permasalahan dalam ijma. Nah, istihad dulu baru terlahirlah ijma. Jadi ijma ini adalah apa? Pemufakatan pemikiran seorang mustahidin. Kalau sudah beristihad kemudian keluarlah ijma, maka tidak boleh apa? Tidak boleh dibatalkan. Kemudian tidak boleh menyelisihi. Nah, itu. Kemudian yang kelima, al-khamis, nah, ma'rifatul qiyas. Seorang mustahid harus mengetahui qiyas. Kita sudah pelajari ya, qiyas itu apa? Ya. Antum lihat lagi nanti qiyas itu. Ya, supaya apa? Supaya seorang mustahid mengetahui ya, ilalul ahkam ya. Dengan mengetahui ilalul ahkam maka akan keluar istinbat ya, istinbatnya ini dan lain sebagainya untuk apa? Mengeluarkan suatu hukum. Nah, kemudian yang keenam, ma'rifatul lughah al-arabiyyah. Ini sangat penting sekali. Seorang mustahid harus mengetahui ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah alat untuk mengetahui semua hukum-hukum. Karena bahasa Arab, karena apa? Al-Quran, Sunnah itu berbahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ini ya kita harus belajar nahwu. Ya, antum belajar nahwu sudah, sorob sudah dipelajari, wa ma'ani ya, balaghah ini ya, ma'an bayan ini balaghah. Kemudian asalib al-adab al-udaba ya, asalib al-adaba ini ilmu lughah ya, namanya ilmu adab ya. Kemudian ada setelah itu namanya ilmu arud ya, ilmu arud itu ilmu lughah al-arabiyyah ya, masuk sini. Nah, kemudian setelah itu yang ketujuh adalah ma'rifatu usulul fiqh. Nah, harus mengetahui ilmu usul fiqh. Ini yang paling inti ini ya, dua-duanya ini. Nah, karena usul fiqh adalah
asas-asas semua dalam mengambil suatu hukum gitu. Seperti yang dikatakan oleh Fakhrul Razi ya. Karena apa bilang beliau berkata anna ilmu usul fikhi ahamul ulum lil mustahid nih. Ilmu yang paling penting ya usul fikih ini bagi orang yang mustahid tadi. Kemudian yang dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullah juga ya. Ini a'zamu ilmu ijtihad il hadis al-lughah ya. Ilmu yang lebih penting ya. Lebih dasar lah yang harus dipelajari seorang mustahid ada apa? Al-lughah al-arabiyyah wal hadis ya. Usulul fiqh. Nih tiga ilmu ini tadi. Dan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Haramain juga rahimahullah. Yaitu apa? Kata beliau, ahamul ulum ya, ilmu yang paling penting bagi seorang mustahid adalah usulul fiqh. Baik, naltaqi fi ma ba'd insyaallah. Alaikum an taqra'u wa tudzakiru wa la takun kaslanan. Naam. طيب من يريد أن يسأل فليتفضل بجفري نعم بWA وأيضا أرجو منكم أن تجتهدوا في طلب العلم نعم وتذاكروا جيدا نلتقي فيما بعد إن شاء الله في المستقبل وهيا نختتم درسنا اليوم بقراءة الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.